Ternyata dia bukan dingin. Dia hanya dibesarkan di rumah yang tak kenal pelukan. Nara mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi menegangkan bahu setiap kali ponselnya berbunyi. Tidak juga membaca raut wajah Ryan dengan kecemasan yang berlebihan. Kepercayaan itu tumbuh perlahan, rapuh, tapi nyata. Suatu sore, Ryan mengajaknya pergi tanpa banyak penjelasan. Mereka berkendara lebih lama dari biasanya, melewati kawasan yang semakin sunyi, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan rapi. "Ini rumah ayahku," kata Ryan. Nara menoleh, tidak langsung menjawab. Bangunan itu berdiri kokoh, dingin, seolah lebih mirip institusi daripada rumah. "Kamu yakin aku perlu melihat ini?" tanyanya pelan. Ryan mengangguk. "Aku tidak mengajakmu untuk bertemu siapapun. Aku hanya ingin kamu tahu dari mana aku datang." Mereka masuk rumah setelah berjalan-jalan di halaman yang luas dan terlalu teratur. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ryan mengajak Nara berkeliling sebentar. Ruang tamu yang besar, koridor panjang, jendela-jendela tinggi. Tidak ada foto keluarga yang mencolok. Tidak ada jejak kehangatan yang mudah ditangkap. "Disinilah aku dibesarkan," kata Ryan akhirnya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan jarak. Nara diam. Ia mulai memahami mengapa Ryan begitu terukur, begitu hati-hati dalam berkata dan hadir. Sunyi di rumah itu bukan sekadar tidak adanya suara, melainkan kebiasaan untuk tidak bertanya dan tidak berharap. "Aku tidak ingin kamu terkejut suatu hari nanti," lanjut Ryan. "Aku tidak ingin kamu mengenalku tanpa tahu tempat ini." Saat mereka kembali ke mobil, Nara menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Sekarang aku mengerti satu hal." Ryan menoleh. "Kamu bukan tertutup karena menyembunyikan sesuatu," kata Nara. "Kamu tertutup karena terlalu lama belajar bertahan sendiri." Ryan tidak menjawab, tapi napasnya terdengar lebih panjang dari biasanya. Dalam perjalanan pulang, tidak ada percakapan besar, namun ada sesuatu yang bergeser. Bukan rasa curiga, melainkan kesadaran bahwa mereka berdua membawa sejarah yang tidak ringan dan memilih tetap berjalan. Beberapa rumah tidak membesarkan, hanya membentuk, dan mengenal seseorang berarti berani melihat tempat ia belajar bertahan. Kunjungan hari ini tidak menyelesaikan apapun, tapi memberi konteks. Dan untuk Nara, memahami adalah langkah pertama sebelum memutuskan sejauh apa ia ingin melangkah bersama Ryan.